Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, anak muda yang suka nonton kartun Jepang pasti tahu judul Demon Slayer. Cerita tentang seorang remaja yang mempelajari ilmu pedang demi membunuh para iblis untuk menyelamatkan adiknya. Nah, seberapa banyak pernah membayangkan punya kemampuan untuk membunuh iblis? Atau seberapa banyak ingin seperti karakter yang ada di kartun itu? Sayangnya hal itu tidak akan pernah terjadi. Dunia di cerita Demon Slayer itu jauh dari kita. Tapi serangan iblis itu dekat dengan kita dan kita bisa rasakan, kita bisa alami mungkin setiap hari. Maka Paulus di Efesus 6 ayat 13 dan 17 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, perlengkapan senjata Allah itu bukan suatu seperti benda yang kita bisa pakai dan lepas sesuka hati. Tapi ini bicara tentang kebiasaan, kehidupan bersama Allah. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-10 dikatakan kuat di dalam Tuhan. Jadi pedang roh ini Bapak Ibu Saudara yang adalah firman Tuhan bisa ada, tersedia ketika kita ada di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melawan iblis. Pedang roh adalah firman Tuhan dan firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Tanpa Tuhan kita akan kalah melawan iblis. Saudara, serangan iblis gak bicara soal penampakan yang menyeramkan atau kerasukan. Mungkin itu jauh dari beberapa kita. Tapi bisa jadi hal yang dekat dengan kita. Seperti kita sejak terima Tuhan Yesus, kita tidak lagi nonton video porno. Tapi sewaktu-waktu kita digoda, akhirnya kita nonton kembali dan sampai sekarang kita masih mengonsumsinya. Atau kita sering dengar khotbah dan renungan mengampuni. Tapi ada sebuah bisikan dalam pikiran kita berkata, jangan ampuni. Dia itu jahat sama kamu. Dia tidak layak menerima pengampunanmu. Kamu harus balas dendam. Saudara, kita perlu ada pedang roh. Ya, kita perlu ada pedang roh. Hidup di dalam Yesus sang firman itu. Lawan serangan itu. Firman Tuhan yang buat kita menang atas dosa-dosa, atas serangan iblis, menang dari dosa pornografi, menang dari rasa balas dendam. Sehingga pikiran kita bisa kembali suci. Sehingga kita bisa merasa tenang, kita bisa mengalami rekonsiliasi dalam hubungan dan ada damai sejahtera. Bapak Saudara, hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam Yesus Kristus. Dengar firman-Nya, renungkan dan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menang melawan serangan iblis. Tuhan memberkati kita semua.